Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang sebelumnya ditugaskan oleh Bapak Iwan, yakni mengenai makalah pernikahan Islam di Indonesia. Berikut adalah penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Suni Zakia, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai definisi pernikahan dan tujuan dan hikmah pernikahan. Yang pertama, definisi pernikahan. Pernikahan berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nikah, yang memiliki beberapa makna. Menurut bahasa, kata nikah berarti berkumpul, bersatu, dan berhubungan. Definisi pernikahan dalam Islam akan lebih diperjelas oleh beberapa ahli ulama yang biasa dikenal dengan 4 mazhab fikih seperti Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Pada dasarnya, semua pengertian pernikahan yang disampaikan oleh keempat imam tersebut mengandung makna yang hampir sama, yakni mengubah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal menjadi halal dengan akad atau syikhat. Tujuan dan hikmah pernikahan, tujuannya yakni menjaga memelihara seorang perempuan dari suatu kebinasaan. Karena dengan pernikahan, kebutuhan seorang perempuan akan terpenuhi akibat dari nafkah yang sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Kemudian menjaga keutuhan dari suatu kerukunan. Hal ini terjadi karena dengan adanya pernikahan, seseorang akan berusaha untuk selalu dapat hidup bersama dengan rasa kebahagiaan. Lanjut, kemudian mempunyai suatu perasaan yang tenang karena hadirnya orang yang mendampingi hidup serta bisa menghadirkan rasa kasih sayang kepada keluarga dan mampu merasakan ketentraman dalam hidup. Untuk hikmahnya, yakni diluaskan pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akan menjadi tindakan yang melanggar apabila manusia memiliki anggapan bahwa pernikahan dapat memperbanyak beban hidup karena memiliki kewajiban dan pertanggungjawaban yang besar untuk menafkahi keluarganya. Akan tetapi, karena menikah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu Allah yang akan bertanggung jawab untuk menjamin rezekinya. Dan memberi nafkah keluarga seharusnya dilakukan dengan ikhlas serta penuh tanggung jawab karena Allah, supaya dipermudah dalam memupuk rumah tangga yang sakinah. Sekian. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia. Saya dari kelas 12 IPA 4. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan bahas mengenai dasar hukum pernikahan. Dalam buku fikih keluarga terlengkap karya Rizam Aizid, secara bahasa nikah memiliki arti menghimpun atau mengumpulkan. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, di mana dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sementara pernikahan menurut Islam, di mana berkumpulnya dua insan, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan akad untuk kemudian diperbolehkan melakukan hubungan biologis. Dasar hukum pernikahan dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Menurut Al-Quran, ada beberapa surat dalam Al-Quran yang mengenai dasar hukum pernikahan. Berikut ayat-ayat tersebut. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1. Artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Selanjutnya Al-Quran Surat An-Nur ayat 31, artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendiri di antara kamu, orang-orang yang layak atau berkawin, dan hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mengumpulkan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Selanjutnya yaitu menurut hadis. Dalam hadis atau sunnah ada beberapa yang menjadi dasar hukum pernikahan, yaitu wanita dinikahi karena 4 perkara, yaitu karena adanya harta, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka dapatkanlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk umatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, karenanya bertakwalah kepada Allah pada separuh. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan
dengan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Melanie Cynthia, saya dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin tradisi pernikahan di daerah Sunda. Sebagai salah satu negara yang memiliki keberagaman suku, bahasa, maupun budaya, Indonesia tidak hanya terkenal akan bahasa dan kuliner makanan yang khasnya saja, tapi Indonesia juga terkenal akan tradisinya. Salah satu tradisi yaitu tradisi pernikahan. Saya ambil salah satu tradisi pernikahan yaitu di daerah Sunda yang saat ini sedang populer diterapkan di sebuah acara pernikahan. Sebuah pernikahan adat Sunda diselenggarakan dengan serangkaian prosesi tersendiri dengan penuh makna. Dimulai dengan prosesi pengajian. Prosesi ini tidaklah wajib, tapi prosesi ini bertujuan untuk mendoakan kedua mempelai dan mempererat tali persaudaraan antar keluarga dengan berkumpul bersama mengadakan pengajian. Yang kedua yaitu mengenai prosesi siraman. Siraman yang artinya menuangkan air. Prosesi ini diadakan terpisah baik mempelai wanita dan mempelai pria. Arti dari siraman tersendiri adalah agar kedua mempelai senantiasa mengingat bagaimana dahulu dimandikan oleh orang tua mereka. Airnya pun bukan semata-mata hanya berisi air, tapi juga berisi 7 macam bunga. Yang ketiga yaitu prosesi sungkeman. Sungkeman berarti kedua pengantin harus menundukkan badan dan kepala di depan para orang tua dan meminta maaf atas semua kesalahannya, dan disinilah para orang tua memberikan restu mereka kepada anaknya. Yang keempat yaitu mengenai prosesi saweran. Pada prosesi ini kedua mempelai akan dihujani dengan koin, permen, serta beras. Koin artinya kekayaan, beras artinya kemakmuran, dan permen artinya manisnya kehidupan. Dan di acara ini juga para tetua memberi nasihat pada saat menyawer pengantinnya. Lanjut ke yang kelima yaitu mengenai prosesi mincak endog. Prosesi ini melambangkan pengantin wanita masih seorang gadis dan menggambarkan mempelai laki-laki mampu memberikan keturunan bagi generasi keluarganya. Yang keenam yaitu mengenai prosesi melem harupat. Pada prosesi ini kedua pengantin menyalakan dan mematikan api secara bersamaan. Melem harupat dilakukan dengan cara membakar lidi. Lidinya pun ada 7 buah dengan panjang masing-masing 20 cm. Saat pengantin wanita yang menyalakan api, maka sang suamilah yang meniup. Dan begitupun sebaliknya. Prosesi ini syarat makna karena melambangkan saling mengisi. Sekian penjelasan saya, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Cindy Aulia dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Itu yang ketujuh adalah prosesi ngalepaskeun japati. Pada proses pernikahan adat Sunda ini berarti membebaskan merpati. Ibu dari calon pengantin pria dan wanita akan menyerahkan merpati dan melepaskan merpati tersebut bersama. Melepaskan japati melambangkan bahwa tanggung jawab mereka sebagai ibu kedua pengantin telah berakhir di sini. Selanjutnya pengantin hidup sebagai suami dan istri dengan tanggung jawab masing-masing. Yang kedelapan yaitu prosesi huap lingkung. Pengantin laki-laki dan perempuan akan diberi makan oleh orang tua mereka. Proses pernikahan adat Sunda tersebut melambangkan bahwa ini adalah kali terakhir orang tua akan mengasuh anak-anaknya. Selanjutnya, pengantin pria dan wanita saling memberi makan yang artinya akan mengurangi bahtera rumah tangga berdua sebagai suami dan istri. Yang terakhir atau yang kesembilan adalah pabetot bekakak. Dalam pabetot bekakak, pengantin pria dan wanita akan menarik ayam panggang bagi yang mendapat bagian ayam terbesar harus membagikannya kepada pasangannya. Proses pernikahan adat Sunda ini melambangkan bahwa setiap hal yang mereka peroleh sebagai suami istri harus dibagikan dengan adil. Baik, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Natasha. Di sini saya akan membahas mengenai keterkaitan pernikahan dalam Islam dengan pernikahan di Indonesia. Pernikahan sendiri adalah proses pengikatan janji suci antara laki-laki dan perempuan. Upacara pengikatan janji suci ini dilaksanakan oleh satu orang pria penerima sakral suci dan satu wanita dengan maksud meresmikan ikatan pernikahan secara norma agama Islam, norma hukum, norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku, bangsa, agama, adat, dan budaya maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan
aturan atau hukum agama tertentu. Nah, pernikahan dalam Islam dengan pernikahan di Indonesia ini pastikan memiliki keterkaitan baik dari segi hukum, syarat, maupun kehidupan setelah menikah. Nah, pernikahan dalam Islam memiliki tujuan yang mulia, yaitu membentuk sebuah keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sesuai dengan rumusan itu, pernikahan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja, tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Nah, berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, syarat melakukan pernikahan adalah hal-hal yang harus dipenuhi jika akan melangsungkan pernikahan. Nah, syarat-syarat tersebut antara lain yaitu syarat regulatif dan syarat administratif. Sedangkan syarat untuk pernikahan dalam Islam antara lain yaitu keduanya merupakan beragama Islam, kemudian keduanya bukan muhrim, lalu adanya wali bagi mempelai wanita dan sedang tidak ihram atau haji, dan dihadiri saksi minimal 2 orang. Nah, sah tidaknya pernikahan dalam Islam dilihat dari sudah terpenuhinya syarat dan pernikahan itu sendiri. Sedangkan dalam hukum, suatu pernikahan biasanya disahkan pada saat dokumen yang mencatat pernikahan disetujui. Kemudian bila setelah pernikahan terjadi sesuatu yang menyebabkan pembatalan pernikahan. Nah, di dalam agama Islam ini, pengajuan pembatalan suatu pernikahan bisa dilakukan oleh orang tua atau keturunan sedarah dan sekandung yang menginginkan perceraian, dan mempunyai tenggang waktu pengajuan pembatalannya. Pengajuan pembatalan pernikahan boleh diajukan dalam waktu 6 bulan sejak berlangsungnya akad pernikahan sakral tersebut, dan jika lebih dari 6 bulan masih hidup bersama sebagai suami istri, maka hak untuk mengajukan permohonan ini dicabut dan bisa dibilang kadaluarsa. Nah, sementara menurut pasal 71 KHI, perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa persetujuan pengadilan agama. Kemudian perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri lain dari laki-laki yang masih hidup atau mahfud hilang. Kemudian perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain. Lalu perkawinan melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang terakhir itu perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Nah, pengajuan pembatalan perkawinan ini dapat diajukan ke pengadilan agama di dalam daerah hukum di mana perkawinan telah dilaksanakan atau di tempat tinggal pasangan suami istri, atau bisa juga di tempat tinggal salah satu dari pasangan baru tersebut. Dengan catatan pembatalan perkawinan untuk tidak muslim maksimal 6 bulan setelah sakral perkawinan dilakukan. Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berikut ini adalah pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan batas waktu yang telah ditetapkan 6 bulan setelah terlaksananya pernikahan. Yaitu yang pertama, para keluarga dari garis keturunan lurus ke atas dari pihak suami atau istri. Yang kedua yaitu suami atau istrinya tersendiri. Yang ketiga yaitu pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Yang keempat yaitu pejabat pengadilan. Nah, dalam pasal 73 KHI menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri, kemudian suami atau istri, dan pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang. Sekian pembahasan mengenai keterkaitan pernikahan dalam Islam dengan pernikahan di Indonesia dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menarik kesimpulan dari materi pernikahan Islam di Indonesia. Pernikahan adalah proses pengikatan janji suci antara laki-laki dan perempuan, ibadah yang mulia dan suci. Pernikahan tidak boleh dilakukan sembarangan karena ini merupakan bentuk ibadah terpanjang dan dapat dijaga hingga maut memisahkan. Dan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga
yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan dari menikah adalah untuk menjalankan ibadah dan mendekatkan diri ke Sang Pencipta. Seperti yang kita tahu, seluruh agama menganggap pernikahan adalah hal yang suci dan dilakukan dengan cara yang sakral dan membuat keturunan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Sekian penyampaian kesimpulan dari saya.